Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam bulan suci Ramadan, kita berbincang-bincang lagi ya sobat ya. Dalam perbincangan kita di malam ini, kita akan menjelaskan suatu perhimpunan yang bersifat menurut pelajaran di masa kita waktu kecil dahulu, yang dinamakan sifat 20. Di dalam sifat 20 itu, kalau diucapkan di waktu kita belajar, dari wujud, idam, baka, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun. Sebelumnya maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya harap dimaklum, maaf karena kita ala kadarnya ya kan. Namun sifat 20 itu kalau kita ucapkan hanya bersifat ucapan. Kalau kita kata itu hanya bersifat perkataan. Terus untuk meyakinkan dengan adanya sifat 20 tersebut di mana sobat? Itu adanya di mana? Wujud artinya ada. Adanya di mana ya? Karena adanya wujud, wujud artinya ada. Berarti adanya di diri kita masing-masing. Terus untuk membuktikan wujud artinya ada, yang adanya di diri kita masing-masing, yang mana yang bisa membuktikan pada kenyataan hidup kita tersebut, yang dibilang hidup, yang bersifat 20, yang dimana ternyata kalau dihitungkan dengan adanya kesempurnaan jiwa kita yang sekarang, jiwa atau raga ya maaf, raga kita yang sekarang ini 5, 10, sudah 10 ya kan jumlahnya, ditambah kaki kanan ada 5 jarinya, ditambah kaki kiri ada 5 jari. Kalau dijumlahkan antara jari atas 10, jari kaki bawah kedua-duanya 10, maka genaplah menjadi 20 ya kan? Terus kesimpulan yang adanya sifat 20 tadi bagaimana sobat? Yang dinyatakan pada kenyataan zahir diri kita yang bersifat ke-20 jari ini, terus di situ ada sedikit masukan hadis qudsi
yang dinyatakan awal ladun ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Yang dinamakan awal itu apa? Ternyata awal itu tidak terlepas dengan kaitannya yang tercantum di ayat suci Al-Quran. Apa yang dinyatakan Allah di ayat suci Al-Quran? Begini ya sobat, kalau menurut keterangan dan pengetahuan setahu kita sendiri ya, kita sendiri termasuk kita pribadi sendiri ya, adanya sifat 20 itu yang tiada lain terhimpun menjadi kesatuan yang tiada lain adalah syukur untuk kehidupan ini. Iya, coba kita bayangkan dalam keseharian hidup kita, jikalau satu kekurangan dalam kehidupan ini yang tiada lain adalah satu aja, syukur aja, hilang rasa syukur aja, kehilangan rasa syukur aja ya kan? Bagaimana rasanya? Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, bergelimangan harta, tanah, rumah dan sebagainya itu, jikalau tidak dilandasi dengan penuh rasa syukur, apa jawab Allah? La in syakartum wa ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Itu sudah jelas. Tatkala engkau bersyukur, akan aku limpahkan segala rahmat bagimu yang nyata. Bukan nanti, yang sekarang berarti. Tatkala engkau mengeluh atas dengan apa yang sudah aku karuniai, bukan cuma menunggu sobat, bahkan ajab pada kenyataan di kehidupannya tersebut. Dikarenakan apa? Hanya dihilangkan satu syukur ya kan, pada kehadirat hidupnya hanya satu aja. Berarti memang jelas sudah yang sebenar-benarnya sifat 20 yang terlentang di kenyataan hidup kita sekarang ini, pada keterangannya yang tiada lain adalah satu, syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sifat 20. Maaf ya, karena kita orangnya tidak sekolah, kelas 1 SD tidak lulus. Ikra tidak tamat. Yang setahu kita hanya itulah yang sebenarnya sifat 20 terhimpun menjadi satu kenyataan di kenyataan hidup ini yang tiada lain adalah puji syukur atas segala sesuatu yang kita jalani dan kita terima dalam kenyataan hidup yang sekarang ini, detik ini, yang sekarang inilah. Nah, ya kan? Walaupun kita dalam hal keadaan seperti ini kan ya syukur alhamdulillah lah, masih mudah berbicara, masih mudah sharing, masih mudah saling berbagi, masih mudah saling curhat dengan rekan serta sobat kita yang dimanapun berada. Itu menurut kita pribadi tapinya ya kan, maaf ya bagi yang lain, maaf kalau yang terlalu rinci itu mungkin kita tidak senang itu, karena terlalu rinci. Yang namanya rinci pasti rumit, yang namanya rumit pasti susah, yang namanya susah pasti capek. Yang ringkas-ringkas aja ya kan, yang simple namun pada maknanya luar biasa sobat. Masya Allah. Terus syukur itu kedudukannya di ayat suci Al-Quran apa? Alhamdulillahi rabbil alamin.
sabar, walhamdulillahirabbil alamin. Di situ sudah ada dua ya kan, di ayat suci Al-Qur'an, khususnya di Al-Fatihah itu, di situ sebuah gambaran terjalinnya penuh rasa syukur dan sabar. Dilanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim, di situ sudah jelas yang dinyatakan oleh Allah kasih dan sayang. Bagi yang syukur akan mudah diberi karena dia maha kasih. Bagi yang sabar akan selalu dipelihara karena dia sayang ya kan. Nah, ternyata uraian dari sifat 20 terangkum di dalam ayat suci Al-Quran juga ya kan, yang terutama sekali yang setahu kita sendiri pribadi yang tiada lain adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Oke sobat, hanya itu saja ya keterangan kita ya mengenai satu perhimpunan yang tiada lain sifat 20. Kurang lebihnya kita banyak-banyak minta maaf jikalau ada kesalahan, kehilapan dalam perkataan, dalam ucapan, dalam sikap kita yang apa adanya ini ya kan. Dan juga semoga rekan serta sobat yang dimanapun berada akan sehat-sehat selalu dalam menjalani ibadah puasanya yang terutama ya kan. Juga bagi rekan-rekan yang sedang sakit, semoga sehat-sehat selalu pokoknya, tetap semangat. Yang pasti pada kehidupan ini jangan gampang mengeluh, jangan gampang ambil pusing dengan hal keadaan yang bagaimanapun, tetap selalu kita jalani dengan tenang. Insya Allah rahmat serta hidayahnya itu akan selalu turut serta dalam kehidupan yang sekarang ini. Syukur alhamdulillah. Oke sobat, kita tutup ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.